Seribuan jamaah mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Masyun dengan menerapkan protokol kesehatan. Cuaca ekstrim melanda kota Medan, sejumlah pohon tumbang sebabkan rumah warga rusak dan 2 bocah terluka. Omset penjualan oleh-oleh menurun di tengah pandemi COVID-19. Pengusaha hadirkan inovasi baru panganan berbahan bunga telang. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 31 Juli 2020. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Masyun Medan diikuti seribuan jamaah. Para jamaah yang melaksanakan sholat diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Beginilah suasana pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Masyun, Kota Medan pada pagi tadi. Seribuan jamaah hadir untuk mengikuti sholat Id dengan khusyuk, di mana jamaah diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Para jamaah tersebut diwajibkan menjalani pemeriksaan body clean lewat bilik disinfektan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan wajib membawa sajadahnya sendiri. Usai sholat berjamaah, pihak BKI Masjid menghimbau para jamaah untuk langsung pulang ke rumah guna mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Majelis Ulama Indonesia Kota Medan menghimbau warga Medan mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan sholat Id dan penyembelihan hewan kurban. Himbauan tersebut disampaikan MUI Kota Medan kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Meski Kota Medan berstatus zona merah, Majelis Ulama Himbauan tersebut disampaikan MUI Kota Medan kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Meski Kota Medan berstatus zona merah, Majelis Ulama Kota Medan memperbolehkan pelaksanaan sholat Id dan penyembelihan hewan kurban dengan menerapkan protokol kesehatan. Terkhusus saat penyembelihan hewan kurban, panitia kurban harus dalam kondisi sehat, wajib menjaga jarak, menggunakan masker, serta pelaksanaannya tidak mengumpulkan massa. Hal ini dilakukan guna mendukung penanganan COVID-19 di Kota Medan dan mencegah munculnya klaster baru COVID-19 di keagamaan. Saya menghimbau terutama kepada pengurus-pengurus BKM Masjid yang melaksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha dan korban untuk dapat memperhatikan dengan seksama protokoler kesehatan yang berkenaan dengan pencegahan COVID-19. Puluhan warga binaan Lapas Kelas 1 Medan menggelar doa bersama di malam perayaan Idul Adha 1441 Hijriah. Doa bersama dilakukan untuk bermohon agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Puluhan warga binaan bersama para pegawai lapas melakukan doa bersama pada malam perayaan Idul Adha 1441 Hijriah. Doa bersama dilaksanakan di masjid yang terletak di areal Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Kusta Medan. Para napi yang mengikuti doa bersama bermohon agar pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia bisa berakhir. Kami dari seluruh warga binaan kami pada malam hari ini mengikuti takbir doa bersama dengan tujuan agar COVID-19 cepat berlalu dan warga binaan kami dapat mengambil hikmah dari Hari Raya Idul Adha, saling berbagi, saling menjalin silaturahmi yang baik. Pemirsa, kita beralih ke berita perkembangan COVID-19 di Sumatera Utara. Pasca 4 orang terkonfirmasi positif COVID-19, ribuan orang karyawan PT Aquaparm Nusantara di Desa Nagakisar, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai menjalani rapid test massal. Dari rapid yang dilakukan, 80 orang karyawan yang reaktif dilanjutkan pemeriksaan swab PCR. Sebanyak 2.600 orang karyawan PT Aquaparm Nusantara Pantai Cermin Serdang Bedagai mengikuti rapid test massal yang dilakukan selama 2 hari sejak tanggal 29 hingga 30 Juli kemarin.
Usai menjalani rapid, sebanyak 80 orang karyawan yang dinyatakan reaktif dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR. Sampel tersebut nantinya akan diuji ke laboratorium USU Medan. Jika ada karyawan yang dinyatakan positif, maka pasien akan diwajibkan melakukan isolasi mandiri. Menurut Ketua Satgas COVID-19 Serdang Bedagai Sukirman, langkah ini sudah tepat dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 setelah ada 4 orang karyawan perusahaan tersebut yang dinyatakan positif COVID-19. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Serdang Bedagai, terdapat 42 kasus konfirmasi positif, 27 diantaranya dinyatakan sembuh, 1 orang meninggal dunia, sedangkan 14 lainnya masih menjalani perawatan. Hari ini saya belum periksa semua meja, tapi ada yang reaktif dari rapid testnya. Itu langsung dilakukan pemeriksaan swab, misalnya dahak dan juga cairan dari hidung. Yang kemudian itu akan dibawa ke laboratorium rumah sakit rujukan. Juru bicara Satgas COVID-19 Simalungun Akmal Siregar beserta 4 anggota keluarganya dinyatakan sembuh setelah menjalani pemeriksaan swab 2 kali dengan hasil negatif. Beginilah suasana proses pemulangan juru bicara Satgas COVID-19 Simalungun, Akmal Siregar, bersama istri dan ketiga anaknya yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 usai menjalani pemeriksaan swab dengan hasil negatif sebanyak 2 kali. Mereka sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 Batu 20 Simalungun selama 22 hari. Menurut pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Jan Maurisdo Purba, selain kelima pasien tersebut, di hari yang sama juga ada 13 pasien lain yang dinyatakan sembuh. Dengan adanya penambahan 18 pasien sembuh, maka total jumlah pasien sembuh COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Simalungun ada sebanyak 57 orang, sedangkan yang masih menjalani perawatan sebanyak 18 orang. Dalam 2 hari ini sudah memulangkan pasien sebanyak 18 orang, yaitu pasien yang terkonfirmasi, yaitu positif swab. Hari ini yang kita pulangkan itu ada dari Purba, ada lagi dari Tanjung Hataran, dan dari Kota Siantar, itu Pak Akmal beserta keluarga sebanyak 5. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai cuaca ekstrem melanda Kota Medan. Sejumlah pohon tumbang sebabkan rumah warga rusak dan 2 bocah terluka. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Medan mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 2 orang bocah mengalami luka. Cuaca ekstrim yang melanda Medan menyebabkan pohon jati tumbang dan menimpa rumah warga di lingkungan 2 Kelurahan Semati, Kecamatan Medan Labuhan. Selain menimpa rumah, batang pohon juga melukai 2 orang bocah bernama Yolana berusia 14 tahun dan David berusia 9 tahun sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan data sementara pihak kelurahan, sedikitnya ada 7 rumah warga yang rusak pada bagian atap akibat peristiwa tersebut. Kini warga berharap adanya bantuan dari pemerintah bagi warga terdampak puting beliung, di mana kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tadi angin sekitar 10 menit aja langsung untuk kejadiannya. Terus ini menimpa apa aja, Pak? Satu rumah milik Bapak Ibu Alina Simanjuntak. Ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa 2. Itu umur berapa, Pak, korbannya, Pak? Satu sekitar umur 14 tahun, yang satu sekitar umur 10 tahun. Kondisinya? Penertiban lapak pedagang kaki lima di Pasar Sukaramai, Kota Medan berlangsung ricuh. Petugas Satpol PP terlibat keributan dengan para pedagang saat penertiban lapak dagangan dilakukan. Kericuhan terjadi saat para pedagang berusaha mempertahankan barang dagangan mereka yang hendak disita petugas. Ratusan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim Medan hanya bisa pasrah saat petugas mengangkut barang dagangan mereka ke atas truk. Menurut pedagang, mereka terpaksa berdagang di pinggir jalan karena sepinya pembeli. Sementara menurut petugas Satpol PP, penertiban terpaksa dilakukan karena lapak para pedagang berdiri di badan jalan hingga menyebabkan kemacetan. Karena ini kesempatan terakhir besok hari raya, banyak masyarakat dan anggota juga melihat bahwa
pedagang juga sudah terlalu memakan badan jalan. Nah, mungkin ini yang dilakukan oleh anggota untuk bagaimana lalu lintas di seputaran Jalan Sukarame tadi. Pemirsa, seorang remaja putri tewas diduga overdosis usai mengkonsumsi narkoba di lokasi karaoke di Kecamatan Ek Songsongan, Kabupaten Asahan pada Rabu malam. Atas kasus ini, pihak kepolisian telah memeriksa 5 orang teman korban. Isak tangis orang tua dan keluarga pecah saat jenazah korban berinisial IA tiba di rumah duka. Korban IA, remaja putri berusia 20 tahun, warga Kelurahan Siumbut-Umbut, Kisaran Timur Asahan ini tewas. Diduga karena overdosis di salah satu lokasi karaoke di Dusun 4, Desa Gunung Sari, Kecamatan Aik Songsongan, Asahan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Jasmen Saragi di Siantar untuk dilakukan otopsi sebelum dibawa ke rumah duka. Kapolsek Bandar Pulau, Ibtu Ali Yunus Siregar menyebutkan pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan 5 orang teman korban. Diduga korban overdosis setelah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dan polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengetahui asal narkoba. Masih kita lakukan penyelidikan dan nanti hal-hal yang ke depan akan kita beritahukan kembali. Jadi untuk sampai saat sekarang ini di TKP belum ada kita temukan narkoba. Oke, sampai sejauh ini sudah berapa orang saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Sampai saat sekarang ini yang sudah kita periksa sebanyak 5 orang. Ya, status mereka sendiri apa, Pak? Masih sebagai saksi. Itu laki-laki, perempuan atau gimana? Kita ke berita selanjutnya. Polres Labuan Batu kembali memanggil oknum anggota DPRD Labuan Batu Selatan yang diduga melakukan penganiayaan. Terlapor hadir bersama penasihat hukumnya di Mapolres Labuan Batu guna menjalani pemeriksaan. Imam Firmadi, oknum anggota DPRD Labuan Batu Selatan, didampingi 4 penasihat hukumnya datang bersama 3 orang saksi terlapor di Mapolres Labuan Batu. Saat ditanyai awak media perihal kasus tersebut, penasihat hukum terlapor menyampaikan Imam Firmadi datang ke Polres Labuan Batu untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum anggota DPRD tersebut. Kepolisian Resor Labuan Batu telah melakukan pemanggilan kedua terhadap yang bersangkutan setelah sebelumnya mangkir pada pemanggilan pertama. Oknum anggota DPRD Labuan Batu dari fraksi PDIP ini menjalani pemeriksaan terkait dugaan penganiayaan terhadap korban Muhammad Jeffriono atas tuduhan melakukan penggelapan. Korban mengalami luka di bagian wajah dan tubuh setelah dianiaya oknum DPRD tersebut beserta 3 orang rekannya. Seorang ayah di Deli Serdang ditangkap polisi karena melakukan kekerasan atau KDRT terhadap istri dan anaknya. Aksi kekerasan tersebut rekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman kamera CCTV berdurasi sekitar 3 menit, seorang pria berinisial FA terlihat memukul istri dan anaknya. Pria tersebut berulang kali memukuli kedua korban dengan tangan kosong, menggunakan gagang sapu serta menendang korban. Peristiwa ini terjadi pada Jumat pekan lalu dan kasusnya sudah dilaporkan korban ke Polresta Deli Serdang. Pada Kamis malam kemarin, petugas Satreskrim Polresta Deli Serdang menangkap pelaku yang berinisial FA di rumahnya di Desa Baru, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang. Menurut Kasareskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Muhammad Firdaus, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bermula dari pertengkaran suami dan istri terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan pelaku. Pelaku FA dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Istri menanyakan ada foto perempuan di dalam mobilnya, sehingga istrinya menanyakan ini foto siapa, yang diduga itu selingkuhan suaminya. Sehingga spontan suaminya marah, melakukan kekerasan fisik terhadap korban, istri dan anaknya. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai omset penjualan oleh-oleh menurun di tengah pandemi COVID-19. Pengusaha hadirkan inovasi baru panganan berbahan bunga telang. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi di Wajah Sumut, pemirsa, Polresta Deli Serdang mendapatkan penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia, di mana Polresta Deli Serdang yang dinilai berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap pelajar perempuan selama tahun 2020 yang terjadi di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Penyerahan penghargaan atas keberhasilan pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap pelajar perempuan dilakukan di ruang lobi Mapolresta Deli Serdang. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Indonesia Aris Merdeka Sirait menyerahkan langsung penghargaan kepada Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi dan sejumlah jajaran lainnya. Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia, penghargaan ini merupakan apresiasi terkait pengungkapan kasus geng rape yang dialami siswi SMK Deli Serdang yang dapat dibongkar dalam waktu 1 kali 24 jam. Kawan-kawan semua saya ingin sampaikan, jadi kerja cepatnya itu sebenarnya. Keberhasilan Polresta Deli Serdang dengan Satreskrim dan jajarannya membongkar, dan saat ini sudah dalam proses, sudah dihukum, ada yang melakukan geng rape. Geng rape itu adalah kejahatan seksual yang bersama-sama, baik itu dilakukan oleh anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Untuk mendukung penanganan dan pencegahan COVID-19, Satlantas Polres Tanjung Balai melakukan aksi bagi-bagi masker gratis kepada pengguna jalan dalam operasi Patu Toba 2020. Ratusan masker dibagikan gratis kepada pengguna jalan oleh petugas Satlantas Polres Tanjung Balai dalam operasi Patu Toba 2020. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira menyebutkan pembagian masker dilakukan guna mendukung penanganan dan pencegahan COVID-19 dikarenakan masih banyaknya warga yang belum mematuhi protokol kesehatan. Selain membagikan masker, petugas juga mensosialisasikan pencegahan COVID-19 terutama 3M, sekaligus menghimbau pengendara untuk menggunakan helm dan menjaga keselamatan dalam berkendara. Dalam operasi Toba 2020 yang digelar Polres Tanjung Balai, pihak kepolisian telah melakukan tilang sebanyak 159 perkara dan 635 tindakan teguran. Karena kami lihat di sini masyarakat Tanjung Balai sangat banyak sekali tidak menggunakan masker. Ya, kami prihatin. Ya, kami dari pihak kepolisian selain melaksanakan upaya pencegahan, penindakan, kita juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat Tanjung Balai. Jadi ini salah satu upaya kita untuk mencegah berkembang biaknya. Sementara itu, guna meningkatkan kembali semangat belajar anak di tengah pandemi COVID-19, masyarakat Desa Serampah Serdang Bedagai menghadirkan Taman Edukasi di bantaran Sungai Rampah secara swadaya. Taman Edukasi yang terletak di bantaran Sungai Rampah Serdang Bedagai ini diresmikan Bupati Serdang Bedagai Sukirman pada Kamis kemarin. Peresmian ditandai dengan penampilan tarian literasi dan pameran foto sejarah Sungai Rampah serta Masjid Jamik Agung. Lokasi tersebut dibangun warga Desa Serampah secara swadaya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Serdang Bedagai guna meningkatkan kembali semangat belajar anak di tengah pandemi COVID-19. Melalui Taman Edukasi, para pelajar dapat memanfaatkan waktunya untuk membaca buku dan menggunakan fasilitas yang disediakan, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Puluhan anak-anak yang hadir pun tampak antusias membaca buku. Diharapkan ke depannya Taman Edukasi dapat menjadi contoh dan alternatif guna menghilangkan kejenuhan anak selama belajar daring. Jadi kalau kita udah jenuh belajar di rumah saja karena pandemi, saya kira kita harus belajar di alam terbuka. Ya, karena memang menurut orang Minang alam Takambang itu menjadi guru. Ya, jadi ini ada sungai, ada taman, ada buku segala macam ya. Jadi ini bisa menjadi alternatif. Ya, karena pandemi belajar di sini pakai jarak, pakai protokol kesehatan. Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak langsung pada menurunnya omset penjualan panganan daerah, seperti halnya yang dialami Rumah Markisa Nurlen, Kota Medan, Sumatera Utara. Meski demikian, produksi oleh-oleh tidak terhenti, tetapi malah menghadirkan inovasi baru beragam produk berbahan bunga telang yang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Tahukah Anda bunga telang? Bunga berwarna ungu yang dihasilkan dari sejenis tanaman merambat anggota polong-polongan yang berasal dari Asia tropis.
Siapa sangka bunga ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan perasa makanan ataupun minuman yang memiliki segudang manfaat baik bagi tubuh, terutama dapat meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berangkat dari ragam manfaat itulah, salah satu rumah usaha panganan khas dari Kota Medan, Sumatera Utara, Rumah Markisa Norlen, membuat beberapa produk makanan dan minuman berbahan bunga telang. Bunga telang ini selain rasanya yang untuk diminum segar, kan berbentuk minuman, juga mempunyai khasiat secara kesehatan, terutama untuk dapat meningkatkan antioksidan tubuh, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga yang paling juga dapat mengontrol kadar garam dalam darah. Dari pemanfaatan bunga telang tersebut, Rumah Markisa Norlen menginovasikan beberapa produk seperti teh kemasan bunga telang, minuman botol bunga telang, puding bunga telang, hingga kue tradisional Minang, kue sangko. Untuk mengolah bunga telang tidaklah sulit. Bunga hanya dijemur dalam waktu sehari hingga mengering di bawah sinar matahari. Harga untuk satu produk makanan dan minuman tersebut bervariasi, mulai dari Rp3.000 untuk sekeping kue sangko hingga Rp15.000 untuk satu kemasan teh bunga telang yang kini sudah dipasarkan ke sejumlah daerah di Indonesia secara daring. Pemirsa, ini dia adalah produk-produk makanan dan minuman yang menggunakan bahan dasar bunga telang. Ini dia ada teh kemasan, kemudian minuman kemasan, puding dan juga kue sangko khas Sumatera Barat yang juga menggunakan bahan dari bunga telang. Saya akan coba seperti apa rasa dari kue sangko ini dan juga minuman kemasan dari bunga telang. Coba. Pemirsa, ternyata rasanya cukup manis karena ini sudah dicampur gula. Kalau tidak ingin gula, bisa pakai teh kemasannya. Dan kita akan coba untuk kue sangkonya. Bismillah. Jadi kue sangko ini adalah kue dari Sumatera Barat dan tentunya ini berbahan dasar tepung ketan yang disangrai, kemudian ada gula merah atau gula aren dan juga ada parutan kelapa. Nah, pemirsa, produk bunga telang ini sendiri mempunyai ragam manfaat untuk menjaga kekebalan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Ini juga menjadi alternatif bagi Anda karena harganya cukup terjangkau. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Apang Ribuan, Usrijal Pulungan, Erwin Evan, Metro TV.